Hadirin, untuk berikutnya, untuk melengkapi pemahaman kita bersama, kita perlu melihat bagaimana pengalaman dari pengelolaan limbah cair dan padat di rumah sakit. Ya, kali ini akan menyampaikan penjelasan adalah dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati, Jawa Tengah. Perlu kami informasikan bahwa Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati ini pada tanggal 17 November 2020 yang lalu telah mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan, dari Menteri Kesehatan, sebagai rumah sakit bebas alkes bermerkuri. Tepuk tangan untuk Rumah Sakit Keluarga Sehat. Terima kasih, Pak. Ya. Artinya sudah tidak lagi menggunakan alat kesehatan mengandung merkuri. Ya. Yang akan mempresentasikan pengalaman pengelolaan limbah padat dan cair di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati adalah Bapak Dr. Kelvin Kurniawan, MKes. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Keluarga Sehat. Beliau pendidikan beliau adalah dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian S2 Magister Kesehatan Masyarakat dari FKM Universitas Diponegoro. Sekarang beliau sebagai anggota dari beberapa organisasi, termasuk diantaranya Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Kelvin untuk menyampaikan informasi terkait dengan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Keluarga Sehat. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Izin saya akan share screen. Mohon izin Pak Kelvin, waktunya 20 menit. Iya. Sebentar. Oke. Baik, apakah slide-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Bapak Ibu, apakah slide-nya bisa dilihat? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada PTPI yang telah memberikan kesempatan kami dari Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati untuk sharing. Saya bukan ahli di bidang limbah, tapi mungkin di sini kesempatan ini kami akan melakukan sharing pengalaman tentang pengolahan limbah rumah sakit di rumah sakit kami, di mana kami mempunyai beberapa pengalaman terhadap metode pengolahan limbah. Baik, saya akan mulai karena waktunya terbatas. Kami mengenalkan dahulu tentang Rumah Sakit Keluarga Sehat. Jadi Rumah Sakit Keluarga Sehat ini adalah rumah sakit umum swasta. Kami adalah kelas C, dimiliki oleh perseroan terbatas, jadi PT, yaitu PT Keluarga Sehat Sejahtera. Lokasi kami ada di Jalan Panglima Sudirman, nomor 9 Margorejo Pati. Monggo nanti kalau mungkin ada sejawat yang mau mampir main ketika lewat Pati, kami sangat senang hati. Kapasitas tempat tidur pada saat ini kami ada 196 tempat tidur. Sebelumnya kami kapasitasnya 241 tempat tidur. Mengapa berkurang? Memang karena kami juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID ini ketiga, sehingga membutuhkan perluasan untuk isolasi COVID-19, di mana memang harus mensyaratkan satu ruangan satu tempat tidur, sehingga memang kami mengurangi banyak tempat tidur. Lahan kami tidak terlalu luas, 35.000 meter persegi, luas bangunan di KSA adalah 46.079 meter persegi, RTH kami ada 8.000 meter persegi, dan lahan parkir kami ada 12.173 meter persegi. Ya, mungkin di sini saya sedikit akan sharing kepada peserta seminar di sini. Tadi saya melihat beberapa ada pertanyaan di Q&A, mungkin harapannya ini nanti bisa sekaligus menjawab. Jadi regulasi dalam pengolahan limbah di Fasiankes ini diatur ada dua undang-undang di sini, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, yaitu nomor 32 tahun 2009, dan Undang-Undang 44 yang mengatur tentang rumah sakit. Dan kita perlu sebagai sebuah rumah sakit memahami peraturan yang berlaku, karena dalam pelanggaran kasus untuk lingkungan hidup ini, sanksinya bisa pidana. Direktur bisa masuk penjara dan kasusnya sudah cukup banyak. Ya, kemudian PP pun di sini
yang mengatur ada dua, yaitu PP nomor 101 tahun 2014, itu mengatur tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, dan PP nomor 47 menegaskan apa yang dimaksud dengan Fasiankes. Kemudian untuk peraturan menteri di sini terbagi menjadi ada dua kementerian yang mengatur tentang limbah ya tentunya, yaitu Kementerian Kesehatan dan ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang pertama untuk lingkungan hidup, nah ini adalah Permenkes yang cukup mengatur detail tentang limbah, yaitu nomor 56 tahun 2015, silahkan nanti bisa didalami. Dan yang baru-baru ini ada Permen LHK nomor 4 tahun 2020, ini tentang transportasi limbah ya. Nah ini juga ada tambahan sedikit tentang persyaratan untuk transportasi limbah. Dan kemudian kalau dari Permenkes dari Kementerian Kesehatan ada Permenkes nomor 27 tentang PPI ya, dan juga Permenkes nomor 7 tahun 2019 ini tentang kesehatan lingkungan di rumah sakit. Nah, tadi ada yang bertanya di Q&A, apa itu sih sebenarnya limbah B3 bedanya dengan domestik? Mungkin secara filosofi di sini yang perlu dilihat adalah limbah itu apa. Jadi limbah itu adalah suatu usaha atau kegiatan, maaf saya koreksi, limbah itu adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan. Kemudian apa itu B3? B3 itu adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung bisa mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi kalau digabung limbah B3 itu, ya itu sisa hasil usaha yang mengandung B3. Lalu kalau limbah yang tidak tercampur dengan B3, maksudnya apa? Termasuknya adalah limbah domestik. Mungkin harapannya itu bisa menjawab. Baik, limbah untuk Fasiankes secara garis besar ada 3 jenis limbah, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Jadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Nasir. Nah, mungkin di sini yang perlu sedikit saya tambahkan adalah tentang limbah padat yang non B3. Jadi limbah padat non B3 ini salah satunya adalah bisa dihasilkan dari kegiatan rumah sakit yang di luar medis. Bisa berasal dari dapur, bisa dari perkantoran, mungkin dari kantin, atau mungkin dari taman, limbah daun itu termasuk limbah Fasiankes tapi yang non B3 dan diharapkan ini bisa dimanfaatkan kembali teknologi dan diterapkan untuk teknologi. Kemudian tadi sudah banyak dibahas tentang B3 medis maupun B3 cair maupun gas, saya lewati saja. Nah, kemudian kalau menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019, di sana mengatur ada 4 secara garis besar, yaitu tentang penyehatan, pengamanan, pengendalian, dan pengawasan. Nah, untuk khusus limbah rumah sakit di sini sangat dibahas detail tentang pengamanan di sana. Lalu apa yang dimaksud dengan pengamanan limbah ini? Jadi, kalau kita lihat untuk limbah padat domestik, nah di sini yang bisa dilakukan adalah pengurangan dan pemilahan. Mungkin sedikit sharing, jadi di Rumah Sakit Keluarga Sehat ini, untuk limbah padat domestik kita pengurangan contohnya. Mungkin tadi Prof. Eko sudah menjelaskan tentang smart hospital. Jadi keluarga sehat ini cukup banyak mengurangi limbah domestiknya dengan melakukan berbagai inovasi yang bisa didigitalkan. Misalnya hanya dengan kita yang paling sederhana, yaitu e-claim untuk BPJS Kesehatan. Saya rasa kalau teman-teman rumah sakit sudah tahu ya, bagaimana itu klaim BPJS berbendel-bendel sampai mungkin berkardus-kardus. Nah, itu pasti jadi limbah itu sebenarnya. Nah, dengan kita bisa merubah itu menjadi e-claim, itu sudah hilang. Artinya kita sudah mampu mengurangi adanya limbah. Atau juga dari perkantoran, bisa kita mempunyai contoh misalnya seperti kami menyebutnya smart office. Nah, itu juga bisa mengurangi cukup banyak. Bagaimana dengan pemilahan? Pemilahan ini bisa dengan kita menyediakan berbagai tempat sampah yang sudah kita pilah. Kita ajak masyarakat untuk bisa memilah sampahnya. Ada tempat sampah khusus untuk plastik, ada tempat sampah yang untuk kertas, ada yang untuk logam. Dan itu harus tersedia di berbagai tempat di tempat lain supaya masyarakat juga bisa mengakses dengan mudah. Nah, yang berikutnya adalah tentang penanganan vektor. Ini penting, jadi
meskipun ini limbah domestik, sektor ini bisa menimbulkan sebagai carrier penyakit juga di rumah sakit. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa tempat sampah untuk limbah domestik ini sebaiknya tertutup. Dan memang yang diwajibkan di dalam standar untuk limbah medis tentu harus dengan tempat sampah tertutup dan injakan. Nah, untuk limbah padat domestik ada baiknya juga ini bisa menggunakan injak supaya karena kan kita tahu apalagi di era COVID ini ada baiknya kita mengurangi kontak ya. Jadi diharapkan juga untuk limbah padat domestik ini bisa menggunakan standar yang sama. Kemudian limbah B3 yang lain tadi sudah banyak disampaikan Pak Nasir, identifikasi pengurangan pewadahan pendiam mana mungkin nanti saya akan sambil jalan sambil bercerita. Kemudian limbah cair juga sama, yaitu tentang sistem penyaluran, memiliki PAL, pemantauan, dan pelaporan baku mutu. Limbah gas ini adalah pemantauan, pelaporan, pengelolaan sesuai standar, dan penyediaan fasilitas. Nanti kita bahas sambil jalan satu persatu. Baik, mungkin saya sharing ini tentang pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit Keluarga Sehat. Tadi sudah disinggung oleh Pak Nasir, apa sih kewajiban Vaskes? Jadi harus ada identifikasi atau inventarisasi limbah B3 dengan logbook. Dan logbook ini harus ada di setiap unit kerja, unit pelayanan, penghasil dari limbah. Itu harus ada. Kemudian melakukan penyimpanan jika tidak segera diolah. Nah, izin penyimpanan sementara juga harus punya, dan di sana ada logbook. Nah, ini penting logbook. Manajemen rumah sakit di sini harus mencocokkan apakah betul sih logbook yang ada di unit penghasil nanti matching dengan yang ada di TPS B3. Karena ini tadi untuk jangan-jangan ada mungkin petugas kita yang ingin memanfaatkan karena sisa-sisa dari kita tahu ya limbah medis mungkin kualitas plastiknya itu juga baik, kemudian ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil. Nah, ini kita bisa kurangi dengan manajemen memperhatikan antara logbook yang di unit kerja dengan logbook di TPS. Kemudian melakukan pengelolaan lanjut sendiri atas limbah B3 kalau memang rumah sakit ini ingin memiliki pengolahan sendiri untuk limbah B3-nya. Nah, kemudian juga yang berikutnya menyerahkan limbah B3 kepada pengelola lanjutan yang berizin untuk limbah B3 yang tidak diolah atau dikelola sendiri. Apakah kalau rumah sakit sudah punya izin pengelolaan limbah itu masih harus kerjasama dengan pihak ketiga? Jawabannya adalah harus. Dan ini menjadi persyaratan karena sebagai salah satu backup juga dalam prosedur operasional ketika kita mungkin alat pengolahan limbah kita rusak, rumah sakit wajib punya kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengambil limbah tersebut. Dan apabila kita punya alat pengolahan limbah, ada sisa hasil limbah yang masih harus dikelola oleh pihak ketiga. Misalnya insenerator, kita masih ada abu inseneratornya, dan itu harus kerjasama dengan pihak ketiga dan tidak sembarang pihak ketiga yang bisa mengelola abu insenerator ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 sesuai syarat izin. Mungkin nanti detail kita di belakang. Saya cepat-cepat aja, ini kita lewati saja. Nah, tadi tentang pengurangan dan pemilahan, tadi sudah disampaikan salah satunya oleh Pak Iwan. Jadi memang kemarin kami mendapatkan penghargaan apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Kami berupaya salah satunya adalah untuk pengurangan limbah, yaitu pengurangan limbah logam berat, yaitu salah satunya adalah merkuri. Jadi penekanan pada Kementerian Kesehatan adalah menarik semua alkes bermerkuri, yaitu tensimeter, termometer, dan juga amalgam. Ini kemarin pada saat penyerahan penghargaan, karena situasi pandemi jadi dilakukan secara daring. Nah, apa sih caranya? Ini mungkin sedikit sharing bagaimana supaya kita bisa melakukan penarikan alkes bermerkuri. Jadi saat ini KSA tadi disampaikan sudah 100%. Jadi yang pertama adalah harus ada komitmen direktur, bisa berupa SK direktur atau bisa juga berdasarkan membuat surat, seperti itu bisa. Kemudian pembentukan tim, kemudian nanti menyusun rencana kegiatan, kemudian melakukan penilaian dan inventarisasi, kemudian melakukan perencanaan dan pengajuan alkes substitusi, kemudian pengadaan alkes substitusi itu sendiri, dan penarikan alkes bermerkuri dari unit, kemudian penyimpanan alkes bermerkuri pada wadah tempat yang khusus. Jadi
memang untuk alkes merkuri ini ada syarat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian menarik alkes merkuri dari unit-unit kerja harus ditempatkan di ruangan yang tidak boleh digabung dengan TPS B3. Jadi ini harus ada ruangan tertutup, kemudian harus di dalam wadah yang tertutup pula dan tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Nah, itu menjadi syarat. Lalu bagaimana kalau ternyata ada yang pecah? Nah, ini ada pecah pun penanganannya harus diperhatikan karena merkuri ini adalah logam cair yang mudah menguap, sehingga ada spill kit khusus yang harus disediakan, dan ketika sisa limbah ini harus dimasukkan dalam wadah kaca dan ditempatkan di TPS B3, tapi tidak boleh digabungkan dengan limbah yang lain. Dan tidak boleh dibuang ke pihak ketiga. Dan kemudian dicatatkan, dan nanti kabar kemarin dalam pertemuan disampaikan bahwa nanti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengeluarkan peraturan Permen LHK yang baru tentang depo sementara untuk limbah alkes bermerkuri. Nah, kemudian ini adalah penyimpanan limbah B3. Yang perlu diperhatikan adalah TPS limbah B3 wajib memiliki izin. Dan tentunya sebuah rumah sakit tidak mungkin, meskipun punya fasilitas pengolahan limbah, langsung limbah itu diproduksi langsung dibakar. Itu tidak mungkin, sehingga pasti setiap rumah sakit harus memiliki TPS B3. Dan TPS B3 ini harus berizin, dan tadi disampaikan ada logo-logonya, nah ini harus diperhatikan adalah untuk keamanan kerja juga. Nah, kemudian berapa lama sih sebenarnya batas waktu penyimpanan? Nah, di sini batas waktu penyimpanan kalau fasilitas di TPS B3 tersebut bisa menjaga suhu dari limbah B3 ini lebih rendah dari 0 derajat, itu bisa lebih dari 2 hari. Ya, tapi kalau ternyata itu di atas 0 derajat, maksimal 2 hari. Ini diatur dalam Permen LHK nomor 56. Nah, tadi sudah disampaikan ini tentang pemilahan dan pengemasan, bisa kita lewati. Ini juga pewadahan. Nah, tadi disampaikan sedikit sudah oleh Pak Nasir mengenai metode apa saja sih yang bisa menjadi pilihan untuk pengolahan limbah B3 itu. Yang ada berbagai macam ya, ada insinerasi, desinfeksi kimia, autoclaving, oven microwave, penguburan, enkapsulisasi, inertisasi, needle feed. Ini menurut WHO. Tapi perlu memang kita perhatikan tidak semua teknologi ini bisa mengelola limbah kita. Jadi nanti dalam pemilihan harus disesuaikan dengan apa sih jenis limbah yang akan kita produksi di rumah sakit kita. Jadi perlu memikirkan master plan ke depan, dan yang paling penting juga adalah harus disesuaikan nantinya dengan baik itu AMDAL-nya atau mungkin UKL-UPL-nya. Nah, apa yang tertulis di sana? Karena jangan sampai apabila di dalam UKL-UPL atau di dalam AMDAL kita tidak menuliskan jenis limbah itu dan kita kemudian mengajukan untuk pengolahan limbah tersebut, itu berarti menjadi pelanggaran. Baik, saya rasa ini kita lewati, tadi sudah disampaikan. Nah, mungkin ini tentang persyaratan lokasi pengolahan limbah B3. Yang digarisbawahi di sini adalah harus merupakan daerah bebas banjir, jadi dan tidak rawan bencana. Atau bisa direkayasa, misalnya harus dalam bangunan, bisa direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terpenting yang berikutnya adalah jarak paling dekat 30 meter itu dari jalan umum, jalan tol, daerah pemukiman, garis pasang naik laut, sungai, dan lain-lain, dan juga daerah cagar alam. Nah, KSA itu di mana pengolahan limbahnya? Jadi KSA ini pengolahan limbah ada di titik yang berwarna kuning. Jadi kalau dilihat dari segi geografis memang KSA ini diuntungkan karena sisi di belakang ini merupakan lahan KSA. Jarak sampai ke perumahan penduduk masih 70 meter. Jarak sampai ke jalan ini juga kurang lebih 75 meter. Jadi memang jarak di sini adalah cukup ideal sebagai tempat lokasi pengolahan limbah. Saya rasa ini kita lewati saja. Nah,
Persyaratan untuk pengolahan limbah dengan insenerator itu apa sih yang penting? Jelas yang pertama nanti dicek, ini ada Ibu Sorta di sini, dulu kami pengajuan untuk perizinan insenerator, betul-betul dicek apakah efisiensinya pembakaran ini 99,95%. Kemudian dicek juga apakah temperatur pada ruang bakar utama itu sekurang-kurangnya 800 derajat. Kemudian apakah tempat ruang bakar kedua paling rendah 1000 derajat. Dan diharapkan kalau memang rencana ingin memiliki pengolahan limbah yang bisa untuk sitotoksik, limbah sitotoksik berarti minimal di ruang bakar kedua adalah 1200. Kemudian harus ada wet scrubber-nya karena untuk mengurangi pencemaran udara. Dan ketinggian cerobong yang harus dilihat adalah minimal 14 meter dan harus dilihat radius 50 meter dari tempat pengolahan limbah tersebut. Dan untuk cerobong, biasanya yang sudah ada itu lubang pengambilannya, tapi ini yang harus diperhatikan, harus memiliki tempat tangga atau platform untuk uji mengambil sampelnya, dan itu harus terjamin keamanannya, dan itu nanti akan dicek. Nah, ini adalah insenerator kami. Kapasitasnya adalah 100 kg per jam, bahan bakarnya adalah LPG. Ini secara skematik, jadi limbah masuk ruang bakar pertama. Nah, ini tadi yang disampaikan Pak Nasir. Ada kesulitan pada pengolahan insenerasi yang tidak menggunakan sistem automatic loader. Karena kenapa? Ketika mengumpankan limbah B3 ini masuk ke dalam chamber pertama, tentu tidak mungkin suhu di dalam chamber pertama ini sudah mencapai 1000 derajat, 800 sampai 1000 derajat. Nah, itulah yang memang tadi menjadi potensi untuk terjadinya polusi memang dengan memiliki insenerator, tapi kita harapkan bisa dengan water scrubber memang bisa. Kemudian nanti limbah akan masuk ke dalam chamber kedua, kemudian nanti sisa bakaran untuk asap akan disap melalui sistem Venturi, kemudian nanti dengan water scrubber untuk mengurangi polusinya, partikel yang ada di dalam asap tersebut akan ditangkap, kemudian turun ke bawah. Dan yang perlu diperhatikan kalau ingin memiliki insenerator adalah tersedianya IPAL yang terpisah. Jadi ada water treatment terpisah khusus untuk air dari water scrubber ini. Tidak boleh langsung masuk ke dalam IPAL. Dan insenerator ini punya hasil limbah lagi, yaitu abunya. Dan abu ini harus tidak boleh dibuang sembarangan, ini harus dikemas kembali dan disimpan di TPS B3 dan harus dikirim ke pihak ketiga. Ini adalah izin untuk insenerator kami yang keluar pada tanggal 30 Oktober 2017. Ini contoh abunya, dan ini kerjasama kita dengan PPLI. Sejauh ini kami tahu adalah yang bisa untuk mengolah abu insenerator adalah PPLI, dan ini contoh manifest apabila kita sudah membuang abu insenerator ini ke PPLI. Nah, sebenarnya biayanya berapa sih untuk insenerator? Nah, jadi ini sedikit kami sharing tentang biaya. Kami sudah memiliki insenerator ini berarti total lamanya sudah 3 tahun. Jadi LPG ini kita hitung-hitung biayanya kira-kira 1.319 per kilo. Biaya pemeliharaan itu ada uji emisi per 6 bulan, biayanya per kali pemeriksaan itu 22 juta. 22 juta ini belum termasuk akomodasi ya. Kemudian perbaikan dan pemeliharaan ini rutin kalau punya insenerator, yang pasti gangguan per tahun tuh biasanya batu apinya. Kemudian cerobong itu pasti rutin, setiap tahun nanti akan ada penggantian. Jadi kira-kira itu biayanya 4.900.000 per bulan. Nah, ini kira-kira kalau kita konversi ke per kilo dari limbah di KSA itu ada di 1.328 per kilo. Nah, yang unik lagi di sini adalah tentang pengelolaan biaya residu. Biaya residu ini untuk pembuangannya limbah dengan pihak ketiga, modelnya ada transportasi per trip, yaitu 7 juta. Jadi berapapun yang dibawa, pokoknya dia maksimal 3 ton, kita harus membayar 7 juta. Kemudian
biaya transportasi kalau diperkilokan kira-kira 2.300. Nah, sisa abu ini harus masuk di dalam drum, harus dikemas rapat, dan biayanya 4.250 kalau dihitung per kilogramnya. Terus masih ada lagi tentang, karena tadi ada limbah hasil lainnya ya dari insenerator, yaitu dari water scrubber, itu perlu diperiksa uji laborat. Kalau kita bagi ke beban dari limbah yang dihasilkan kira-kira 230 rupiah per kilogram. Jadi biaya pengolahan ini kira-kira 7.083. Jadi kalau di total biaya insenerator ini 9.730. Nah, ini mungkin sebagai gambaran kita sharing apabila mungkin dari teman-teman rumah sakit ingin mengembangkan memiliki pengolahan limbah sendiri, mungkin bisa dibandingkan beda geografis, beda tempat, mungkin bisa sebagai dasar nantinya dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian kami juga punya autoclave. Nah, ini mungkin ada yang bertanya, ngapain udah punya insenerator kok punya autoclave? Jadi, insenerator tadi kami tahun 2017. Kemudian di akhir tahun 2017 ada teknologi autoclave, waktu itu mulai ramai dibicarakan, masuk Indonesia, kita memang tertarik. Kenapa? Karena memang untuk insenerator, tadi setelah disampaikan Pak Nasir, kan, jangan sampai memang ada hasil polusi lain yang menimbulkan konflik sosial nanti dengan warga sekitar. Dan kita ingin meminimalkan, karena autoclave ini adalah dikatakan pengolah limbah yang ramah lingkungan. Jadi menggunakan tenaga listrik, hasilnya tidak merubah senyawa yang limbah yang diproses. Nah, kita punya autoclave, bebannya ada kapasitasnya 25 liter. Nah, ini gambaran autoclave, jadi limbah masuk sini, nanti kayak blender raksasa, kemudian nanti akan dipanaskan, sudah terprogram secara otomatis, kemudian ada keluar hasil printout-nya, kemudian hasil sterilisasinya seperti ini, sudah tercacah. Maaf, Pak, nah, tadi yang mungkin lagi. Waktunya 5 menit waduh, lagi, Pak. Oke deh. Baik, cepat saya, baik. Ya, ini tadi telah disampaikan, mungkin saya lewati saja. Jadi autoclave ini tidak bisa langsung limbahnya dibuang ke luar ya, langsung ke TPA, tapi masih harus dikelola lagi. Ini adalah OSS, saya rasa OSS ini sangat mudah, jadi jangan diperkirakan bahwa wah susah sekali ngurus izin insenerator. Kami sudah 2 mengurus, yaitu insenerator dan autoclave, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat kooperatif sekali, dan yang penting kita sudah menyiapkan dokumen-dokumen, dan yang paling penting lagi dalam memilih vendornya harus yang bertanggung jawab. Dan perhatikan, di dalam MOU sudah include dengan perizinan, artinya dia harus ikut terlibat di dalam proses pembuatan izin. Nah, ini karena penting sekali dalam proses perizinan ini, ketika proses validasi dokumen, presentasi, ini nanti diminta untuk presentasi, dan vendor secara teknis harus menjelaskan. Kemudian nanti dilakukan verifikasi di lapangan, rekomendasi keluar, kemudian terbitlah notifikasi di lembaga OSS, dan artinya izin efektif. Kita lewati saja ini. Baik, tentang kerjasama pihak ketiga, saya rasa Bapak Ibu sekalian rumah sakit pasti sudah pengalaman ya tentang kerjasama pihak ketiga. Yang paling penting adalah pastikan pihak transporter itu sudah punya rekomendasi dan izin kendaraan pengangkut, dan kendaraan yang datang ke tempat kita betul yang dia laporkan kepada kita pada saat pembuatan perjanjian. Kemudian pengemudinya harus memiliki sertifikasi kompetensi. Ini peraturan baru dalam Permen LHK nomor 2 tahun 2020. Biparti antara pengangkut dan pengolah limbah B3 ini harus disaksikan betul. Kita harus datang ke sana terbaik ya, dan didokumentasikan. Kemudian lainnya ini harus dipenuhi, dan yang terpenting adalah pemastian pemusnahan berupa manifest limbah. Ya, ini penting sekali. Nah, ini sedikit tentang limbah COVID. Bisa dibaca mungkin nanti detailnya, saya lewati saja. Jadi tadi ada pertanyaan, sebenarnya pengolahan limbah medis COVID itu yang terbaru di mana sih? Jadi itu ada di KMK
nomor HK 0107 Menkes garing 537 tahun 2020. Itu adalah standar tentang pengelolaan limbah medis COVID yang tahu saya sampai saat ini masih berlaku, mungkin nanti akan direvisi. Apa sih yang dilakukan? Jelas nomor satu, petugas harus menggunakan APD. Dan mungkin yang saya ingatkan, petugas ini tidak hanya diberikan pengetahuan tentang bahwa limbah COVID itu berbahaya, harus dilatih. Karena mereka menggunakan APD level 3, APD level 3 ini cara pelepasannya harus benar. Karena ketika pelepasan tidak benar, justru akan berisiko menularkan kepada yang bersangkutan. Dan kemudian yang harus diperhatikan, limbah itu harus diikat. Kemudian diberikan label sendiri, ada manifestnya, tercatat dalam logbook, dengan tertulis limbah sangat infeksius dan infeksi khusus. Itu sudah menjadi standar. Kita lewati saja. Limbah cair, tadi saya rasa sudah disampaikan, kita lewati. Prinsip dalam pengelolaan limbah cair itu tidak bisa hanya menggunakan fisika saja, hanya biologi saja, hanya kimia, karena limbah di rumah sakit ini cukup bervariasi ya, jadi harus kombinasi dari 3 metode ini. Kami punya pengalaman di sini adalah RBC, ini kami gunakan sejak tahun 2006 sampai tahun 2016, tapi kemudian karena kami pengembangan, nanti saya jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari RBC di belakang. Kemudian yang saat ini kami gunakan adalah metode CBR. Ini tahun 2016 sampai sekarang, yaitu Cockfree bioreaktor. Saya jelaskan saja langsung ke ini. Ini contoh gambarnya seperti apa, yaitu ada reaktor IPAL-nya, kemudian ada sand filter and carbon filternya, ada klorinisasi. Tadi ada yang bertanya bagaimana cara mengendalikan E. coli. Salah satunya adalah dengan klorinisasi, ada koagulasi flokulasil, dan bioindikator di sini ada ikan ya, biasanya kita berikan sebagai indikator limbah. Jadi skemanya adalah limbah yang dari unit itu perlu dilakukan pretreatment. Dapur misalnya di sini harus ada grease trap di sana. Laundry juga, lab juga, dan juga HD ya, karena limbah di sana perlu dilakukan pretreatment, kemudian masuk dalam screen, kemudian di ekualisasi. Nah, dari metode yang CBR ini nanti akan dilakukan airisasi di reaktor IPAL. Kemudian memang efek dari airisasi ini akan menghasilkan buih atau busa, dan itu nanti akan kembali masuk ke bak ekualisasi dan diproses lagi. Nah, yang menjadi kelemahan sistem ini yang perlu diperhatikan adalah dibutuhkannya blower. Dan blower ini menghasilkan polusi lain sebenarnya yang bisa mengganggu dan konflik sosial dengan lingkungan sekitar, yaitu polusi suara. Nah, baru pun itu desibelnya mencapai kurang lebih 60 desibel. Dan kita makanya ini perlu ketika pengembangan harus memikirkan untuk adanya mungkin dibuat di dalam bangunan khusus atau dengan kontainer khusus. Ini adalah izin kami. Nah, ini adalah kelebihan RBC dengan CBR, mungkin cepat saja. Jadi RBC ini memang punya kelemahan, ada timbul bau, sistem asnya tunggal, jadi kalau rusak selesailah sudah, berarti IPAL terhenti. Kemudian COD BOD kurang maksimal, pengontrolan jumlah mikroorganisme sulit dilakukan, khususnya era sekarang kita banyak menggunakan klorin, sensitif terhadap perubahan temperatur dan bisa memicu pertumbuhan cacing di sana. Kemudian kalau kekurangannya CBR itu mungkin lebih banyak peralatan ya, tadi bisa dilihat beda sekali. Kemudian lahannya tentu jadi lebih besar. Energinya menggunakan listrik cukup banyak, menimbulkan buih. Ini kalau tidak dikontrol jumlah volume yang masuk di dalam reaktor bisa luber dan itu justru berarti tidak aman. Noise pompa tinggi, chemical yang diperlukan juga banyak. Nah, maaf, ini sedikit sharing. Waktunya habis. Ya, sedikit sharing sedikit tentang parameter. Jadi, apakah KSH ini sudah betul-betul parameternya ini tercukupi? Jadi, memang kami terus terang melihat di sini kadang ada di beberapa bulan yang tidak tercapai dari parameter baku mutu, yaitu di bulan April kami pospat itu tidak
tercapai. Kemudian di bulan Juli ini juga sempat TSS-nya tidak tercapai. Nah, kenapa? Ini karena kita lihat adanya lonjakan-lonjakan tertentu. April ini terutama era COVID, pada saat itu laundry juga bekerja cukup banyak, ternyata ada lonjakan. Nah, ini pentingnya mungkin nanti ke depannya kita mempunyai IPAL yang smart IPAL ya. Jadi ketika ada lonjakan debit air, mesin bisa menyesuaikan dengan otomatis. Saya rasa ini kita lewati saja. Pelaporan, saya rasa ini ya, nanti bisa dibaca lah tentang pelaporan ini. Intinya jangan sampai kita terlambat melaporkan triwulan, baik itu ke DLH Kabupaten, Provinsi, Dinas Kesehatan. Dan pastikan tadi, kalau ini limbah ke pihak ketiga harus pelaporan di Simpel dan Vestronic juga. Pencemaran udara saya rasa nanti juga bisa dibaca, nanti mungkin bisa didiskusikan juga. Jadi ingat, udara ini yang perlu dicek tidak hanya kalau punya insenerator, karena kalau kita punya genset, kita juga perlu melakukan uji emisi cerobong. Kemudian limbah cair, yang perlu diperhatikan adalah juga lihat apakah daerah Bapak Ibu itu ada perdanya enggak. Karena kalau sharing di tempat kami, Jawa Tengah itu punya perda sendiri yang mengatur tentang baku mutu air, sehingga ada tambahan Perda Jateng nomor 5 tahun 2012 itu tentang fosfat. Mungkin itu, mohon maaf Pak Iwan, ini melewati waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kelvin yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan pengelolaan limbah padat dan cair di Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Beberapa hal yang disampaikan, pertama berkaitan dengan langkah-langkah pengurangan, kemudian penghapusan alkes bermerkuri, kemudian bagaimana TPS limbah B3-nya yang sesuai dengan persyaratan dan sudah memiliki izin. Demikian juga memiliki insinerator yang sudah berizin. Di dalam pencatatannya, kalkulasinya biaya pengolahan limbah padat itu 9.730 per kilo ya, per kilo. Kemudian sudah juga memiliki autoclave dan diingatkan juga oleh Pak Kelvin bahwa di dalam pemilihan pihak ketiga perlu diperhatikan masalah kelengkapan dokumen dari si transporter maupun pengolah. Sepintas itu yang bisa kami simpulkan.